Ada Gedesil menghadapi KCGV. Wah ini gue nggak tahu kenapa ya, gue ada feeling ini kayaknya bakal imbang sih. Nggak tahu kenapa gue feeling ini kayak bakal berimbang aja karena sebenarnya Gedesil ini oke, mereka kalah 0-2, cuman lawannya adalah RRQ kemarin. Dan kalau bicara dari nama-namanya yang gue lihat sebenarnya bukan nama-nama yang asing. Nama-nama lama dan lagi-lagi gue harus mention lagi, kita jangan lupa Seal Army kemarin satu itu adalah semifinalis. Jadi bukan tim sembarang tim, bukan tim datang baru di sini. Nah KCGV ini yang gue penasaran sebenarnya. Tapi kita melihat kemarin mereka imbang loh Kartens dengan KCGV. Gak bisa dianggap remeh juga nih KCGV nih. Iya. KCGV ya gue bisa bilang KCGV kan memang beberapa nama-nama baru ya yang muncul di situ ya. Dan tapi ya gue pengen lihat aja sih, karena ya Karsten sendiri. Nah Karsten kan kalau yang gue salah denger ya, dia kan X-nya Elevensi bener ya, Elevensi ya. Dia Elevensi dan Elevensi pun juga bukan tim jelek gitu. Beberapa nama-nama dulu kan juga nge-backend juga kan, kalau nggak salah Entuy dulu Elevensi kan dulu ya, Entuy ya sih, siapa ya? Entuy emang lu nih Elevensi? Season 1 yang season 1. Sekarang mah RRQ kan. RRQ Iya sebelumnya Elevensi ya, gue lupa ya. Makanya itu lah. Korek ya, tolong. Kalau sih kalau salah ya. Cuma pokoknya dia ada ya. nama-nama lama lah, pokoknya nama-nama lama juga di situ. Nah jadi menurut gue emang dari KCGV pun juga ternyata terbilang cukup baik juga nih. Nah tapi gue pengen lihat aja nih karena mapnya, aduh ini mapnya. Gempa. Ya Allah. Kok bisa loh Aftershock dimasukin ke mobile? Gak ngerti. Gitu loh. Tapi jangan salah, di mobile destruction-nya gak sebanyak PC. Oh iya, gitu. Iya. Tapi tetap nge-lag tetap. Tapi kalau pakai Nubia 25 nggak mungkin nge-lag, Karena dia punya fan cooling sistemnya juga. Karena problemnya gini, nih gua tahu ya, ini serius ya. Kenapa kalau kalian di HP main Aftershock itu agak nge-lag? Biasanya tuh ketika udah mulai ngeframe, HP tuh panasnya cepet. Betul. Cepet banget panasnya. Itu ngaruh banget. Pokoknya di momen udah mulai ngeframe nih, udah mulai ngeframe gitu. Pegang aja HP, pasti panasnya langsung kayak naik banget gitu loh. Betul, nah, kalau ada Nubia 25 kan enak tuh, ada fan cooling sistemnya kan, jadi adem. Iya, kalau udah Aftershock easy nih mah. Mungkin udah ada sistemnya sendiri, tambahin lagi sama cooler. Makin. Nggak, udah tambah keluar lagi, tambah masukin kulkas kalian juga bisa juga ada ini. Oke, tim reveal ya dari GD Exil. Di sini ada Ramzah, ada Agape, Anduy. Yap, Andoy, Dipsy, Dilans, ada Don F. Savan ya. Gizboy, ada Genzi, ada Gigi Gama, Hazel, Kaye, Lexi, Mag, Marisa, Nano, Niori benar. Not 19, Opal, Ramdan, Sansau, Sweetnya ada 2 nih. Sweet 1, Sweet 2, Yusa dan Zuka. Itu ya. Ya itu dia. Ya kemarin sih beberapa nama yang bagus sih. Marisa menurut gue suka banget, gue dia jaga sektornya bagus banget ya. Dan dia untuk dari KCGV sini ada Indro, Ace, Aki, Akira, Vivi, Jericho, Kawi, ada Kawai, Kenryoku, Keple, Kiwil, Kripik, Nots, kenapa ada Nots ya? Oke, Kripik Nots. Ada Kupa, ada Lamia, ada LG, ada Level Star, juga ada Man, ada Mbah J, ada Mile juga ada 2 Milenya. Lalu juga ada Rustes, ada Sins. Salah kayaknya. Ya, ada Svan, ada Useless, ada Warung Madura dan juga ada YCK. Waduh. Ini yang gue mention kemarin nih main jet. Main jet. Itu dia. Nah, cuman bisa nggak nih sekarang dia nih karena mainnya di Aftershock gitu loh ya. Dan gak pakai lama kita bakal menuju ke arah game yang pertama di match kita di match ke-7. Di sini Gedesil menghadapi KCGV. Gedesil menjadi attacker duluan nih. Oke, game on. Kita bisa lihat ada penyebaran dari defender ke area side kanan attacker maupun kiri dari attacker. Kita bisa lihat di sektor A-nya itu di bawah nggak ada yang isi, Bang Liga. Iya, belum ada yang isi. Karena mungkin Yuri masih di area early juga dan ternyata juga KCGV cukup berani untuk ke-zoning lebih di depan ya. Jadi Gedesil pun juga jadi belum bisa untuk masuk ke area bawah tanahnya itu sendiri. Dan sekarang kita mulai juga pakai apa tuh? Suara gua. Satu. Kenapa? Kenapa tuh? Voting enggak deh. Ada voting kan? Ini mau voting enggak? Mau nyapres ya? Ini apa jadi voting dari. Dan kita lanjut lagi di mana Amfibi itu lagi di last gaming. Oh sumpah ya, tapi amfibi ya di sini tuh ganggu banget sih. Betul. Ganggu karena balik ya. lagi map di sini tuh environmentnya sangat-sangat tidak stabil karena naik turun banyak celah dan juga
banyak gedung-gedung ya. Jadi infanteri itu kalau berbarengan dengan amfibi, ini akan membuat kesulitan bagi defender karena amfibi ini benar-benar sulit banget untuk dihancurkan bila mana banyak posisi gedung-gedung ini karena otomatis AT4-nya mungkin bisa meleset. Ya benar-benar gue suka banget ya pakai canister round-nya, restorannya tuh. Waduh, enak buru-buru infanteri itu easy banget ya. Dari jauh kena, tengah kena, dekat canister round itu hanya ada di assault vehicle. Assault vehicle ya? Di amfibi nggak ada. Dia adanya itu kemarin gue pakai persen di... Oh itu yang ketiga, slot ketiga. Itu canister yang slot ketiga. Oh iya, slot 3 maksud gue ya itu. Bukan canister yang... Oh bukan, oh iya benar. Iya, cuman apa namanya, kok gue lupa namanya sih. Iya canister, iya canister juga kan, bener kan? Iya kan, makanya kan. Soalnya gue pakai dan gue konten di situ. Karena enak banget, sumpah. Gue bener-bener easy banget pakai tuh kayak. Cuman emang gue nggak pakai di mobile ya, makanya di PC. Jadi gue nggak tahu sebenarnya kalau di mobile kurang lebih kayak gimana. Cuman kalau di PC sih enak banget ya makanya. Tapi kita lanjut lagi masukkan GD Seal juga nampaknya masih coba untuk menahan dan mereka belum bisa nyentuh A-nya sama sekali nih. Betul sekali. Kita ngomongin balik soal tadi canister ya. Sebenarnya kalau kalian mau tahu canister itu sebenarnya digunakan untuk nge-counter loitering. Harusnya. Karena spread pelurunya itu lumayan rapat dan jauh. Tapi karena jarang banget orang pakai canister itu untuk hancurin loitering, lebih ke arah nembak infanteri. Bener-bener. Masalahnya gini loh. Dia nembak jauh pun kena gitu loh. Ya itu dia masalahnya. Itu kalau benar-benar di tangan orang yang tepat sih OP banget ternyata. Gitu. Dan apalagi kita bicara untuk di aftershock, terutama di early-nya itu kan it's all about infantry sebenarnya kan. Infantry yang benar-benar jadi kunci utama gitu buat defendernya. Makanya kenapa attacker itu pakai amfibi itu enak banget gitu loh. Nah, cuman kita lihat pakai dari KCGV mereka udah langsung menjamur di sekitar sekarang GD Seal. Don udah ketahuan tapi Don masih bisa bertahan. Ada E-Device udah kebuka. GG Gamar juga The Lance udah mulai berjaya kembali. The Lance menggunakan Firearm bertumbang di tangan Ace. Sementara dari arah GD Seal sendiri masih ketahan nih. Dia bahkan ke bawah tanah pun juga masih kesulitan juga ternyata. Betul sekali. Ini seharusnya vehicle dari amfibi ini bisa memanfaatkan keluasan dari map ini yang dimana sebenarnya vehicle itu bisa lari ke kiri jauh untuk nge-backdoor dari area tunnel belakang. Tapi tidak dilakukan, masih tetap main di area depan. Benar-benar dia masih main di arah depan dan bisa bilang mungkin masih main tarik ulur juga. Tapi kita lihat dari arah LG juga mereka udah langsung nge-zoning cepat dengan 94-nya mundur kembali. Sementara nampaknya dari GD Seal mereka numpuk di depan sana, belum bisa untuk mana-mana, berlindung satu buah smoke. Kita juga dari arah KY udah berketahuan, setelah dia bawa tanah finally. Mereka ada Ramza dengan satu squadnya bersama dengan Agape yang bakal siap untuk set up satu buah beacon-nya. Nabrakin dan A-nya harusnya pelan-pelan sudah mulai bisa digeser oleh GD Seal. Betul sekali Bang Gia. Ini yang tadi sempat gue mention bahwa harus ada yang rotasi ke belakang. Karena apa? Karena map ini benar-benar cukup luas dengan ada posisi underground yang benar-benar bisa dimanfaatkan posisi attacker untuk bikin defender ini agak sedikit panik karena ada yang injek di bawah nih. Gitu loh Bang Liga. Yes, betul. Dan sekarang kita dari mobil amfibi udah maju pelan-pelan, Dipsy terus rajin ngelas terus ya Dipsy-nya ya. Dan sekarang mau di backup kembali kita dari mobil amfibi di mana dari Niori yang menggunakannya berhasil mendapatkan beberapa kill dan harus bisa untuk membuka jalan buat rekan-rekan infanteri untuk menuju ke arah sektor ada sekarang A-nya sendiri. Ada Ace yang menjaga, Ace yang bakal tumbang. Andoy membackup dengan Recon-nya. The Lance masih menjadi paling depan, menjadi sang assault-nya, tapi kayaknya infanteri udah keburu tumbang dan KCGV masih bisa nge-defend cukup baik untuk di depan dari A itu sendiri. Betul sekali Bang Liwa. Ini kita bisa lihat sebenarnya dari pihak GD Seal itu sendiri masih menunggu aba-aba dari didorong. Derek. Itu kalau sampai nyangkut sayang banget, tapi untungnya bisa keluar Untungnya bisa keluar. Ya, tenang, mobil amfibi bisa. Waduh, dia jatuh lagi. Iya. Nyangkut terus emang. Tapi emang ini susah juga sih. To be fair emang nggak gampang juga sih bawa mobil amfibi di aftershock sih. Betul, karena tadi nggak rata. Iya. Mesti di aspal dulu, di aspal yang bener dulu gitu kan ya. Betul sekali. Ini kita bisa lihat ya masih tertahan di area entrance sebelah kanan dari attacker, menunggu aba-aba untuk amfibinya bantu mengcover infanteri untuk masuk ke area sektor. Namun nampaknya amfibinya kemana ya? Kok nggak ke kanan? Tadi mundur. Tadi kayak mundur ya. Tadi dia mundur dulu kayaknya tadi ya. Kayak tadi dia mundur, kayak nggak tahu ke kanan atau kemana, tadi mungkin mundur. Dan sekarang kita dari arah infanteri udah cuma untuk memerahkan A-nya cuma di area mari. Ada Sans for You, ada Kaya, GG Gamma, Don F7 yang mencoba nabrakin lagi. Akhirnya ditumbangkan, langsung terbang meluncur dengan satu buah AR-57 di sana. Dan sekarang kita melihat Raven Fortek dibuka juga sini oleh GD Seal. A-nya tapi masih bisa dihijaukan karena sekarang KCGV juga membuka urgent deployment-nya. Betul sekali. Kita bisa dengar ada pergerakan dari asal amfibi yang seharusnya amfibi ini sudah bisa masuk ke dalam area sektor A. Dipsinya tumbang.
sudah Divisi tumbang loh, gak ada yang ngelas loh. Sudah berasap dan di lottering. Apakah connect? Nggak kena. Kenanya ke player. Ke player. Sunset. Waduh, hancur sudah amfibi dari Gedesil. Namun sayang sekali harus membuang resource yang paling berharga dari sisi attacker, Bang Liga. Benar. Tadi soalnya pas banget timingnya kan, timingnya. Oh tapi ada artileri ya yang dibuat ya di bawah tanah. Ini sih Defender yang bikin. Capek sih. Kalau kita lihat juga di sini dan kayak attacker sih. Bentar kita lihat nih. Oh iya, attacker. Buat di spam, buat buka jalan dia, buat buka jalan dia dibangun juga pasti hasil untuk artilerinya di depan sana. Nanti kita melihat juga pakai dari Gedesil masih menang di arah atas ya, belum bisa masuk ke dalam A. Tapi kita ada Rusty sudah berjaga, Kupa bakal maju dan Gedesil udah ngumpul nih. Mereka nampaknya udah ready untuk bersama-sama menuju ke arah sektor A melalui jalur bawah tanah. Assault vehicle sudah dikerahkan dan perbantuan infanteri sudah merayap masuk ke dalam gas, ayo. Dan sudah ada teriakan dari Ramzah, gas, ayo masuk ke sektor. Ini biasa nih lagi masuk kasih backsound lagunya libur telah tiba ya. Waduh. Libur telah tiba. Orang liburan kan, liburan. Iya, jalan-jalan ya. Iya, naik MRT. Betul sekali. Tapi dibangunnya coastal di belakang itu bisa dibilang menjadi senjata bermata dua. Karena kalau misalkan itu diambil sama defender, attacker bisa ke pojok di dalam. Bener, dan nampaknya juga KCGV nggak panik ya melihat meta-meta libur telah tibanya Gedesil bisa di counter langsung ya. Jadi, karena mereka nunggu dari atas ternyata. Mereka udah dari atas, ketika memang udah ada upaya capture ya udah baru dari atas langsung kerubuni semua di balik commander yang menjadi paling depan dan langsung tabrakin dan berhasil membersihin lagi para main dari Gedesil. Betul sekali. Nah, masih kita lihat masih ada upaya menghajar sektor dari area belakang defender yang dilakukan oleh Yusa dan kawanannya ya. Tapi sekali lagi tidak ada perbantuan, vehicle akan sangat sulit merebut sektor A-nya, Bang Liga. Iya, dan ini bisa dibilang juga lumayan boros tiketnya dari area Gedesil. Mereka udah bisa 74 betul, udah gak terlalu banyak. Tapi gini ya, koreksi kalau gue salah ya. Gue merasa Gedesil kalau memang momen seperti ini, too much gak sih assault-nya? Iya. Gue merasa kayak assault-nya banyak banget gitu loh dari Gedesil. Sedangkan kalau mereka main kayak begini, kan mereka butuh tambahan smoke lagi gitu loh. Jangan tadi mereka main Tempest, Firen. Jadi bener-bener kayak mainnya solo kill individual aja jadinya. Seharusnya kalau memang ya kita tahu ngomongin soal victory unit apalagi di level turnamen sebesar ini. Harusnya ada plottingan di mana asal itu nggak usah kebanyakan. Banyakin medic, engineer dan recon kalau bisa. Karena apa? Balik lagi meta zombie itu penting banget. Dan amfibinya hancur lagi di dalam terowongan, guys. Oke, tapi kali mereka udah numpukin pemain juga di belakang. Contoh yang numpukin lagi dan sekarang kita pergi Gedesil. Contoh fake lagi dan mereka main di ujung tapi KCGV mereka masih bisa menang jumlah. Mereka menang lagi karena masih ada Mansang Commander menunggu dan sekarang dari Noto bertumbang. Ulber tertahan di arah bawah di arah tengah sendiri. Ada Sanforio masih menahan diri. Dan kita dari YCK alat tabrakin. Magnetic Bomb connect ke arah Zuka. Dan Shinze mendapatkan killnya. Masih bisa hijau lagi. KCGV masih bersih keras menjaga sektor A dari serangan Gedesil. Balik lagi, Gedesil harus merasakan hantaman yang sangat kuat dari KCGV bahwa sektor A ini benar harus habisin tenaga banget ya untuk bertarung segi infanteri, hanya infanteri di area terowongannya. Kita bisa lihat gempa pertama sudah mulai terjadi dan sektor A sudah mulai kembali dihijaukan ya karena infanteri dari KCGV berhasil memukul mundur dari infanterinya Gedesil. Yes, betul. Dan sekarang kita tinggal pakai A-nya masih dijauhkan. Nah, sekarang Shinze bakal cuma nabrakin lagi. Smoke langsung bertebar. Kripik Knots juga langsung mulai maju dan langsung E-Device dari dipakai buat mundur kembali. Kembali bisa hijau lagi diratakan karena juga memang Gedesil selalu rely on bawah tanah gitu loh. Jadi satu arah aja gitu. Dan tadi memang benar di last moment ada sempat upaya mereka nembusin 3 orang di arah tengah ini, di arah jalan tengah ini, tapi tetap aja 3 orang tuh kurang gitu loh. Sedangkan selebihnya sebagian besar majority tetap ngepusnya lewat bawah tanah lagi. Betul sekali. Kita bisa lihat di sini benar-benar memperkuat area dalam itu tanpa gini. KCGV itu gak terlalu numpukin orang di bawah. Dia nyebar ke atas tapi ketika diinjak turun semua. Iya, benar sini dan kita juga di sini dari arah Gedesil katanya mereka bakal coba untuk regrouping lagi dan tiket ya bener ya ini udah mulai diwaspadai sini oleh Sweet ya dan juga Gedesil gimana tiketnya udah kebuang banyak dan artinya mereka bakal coba untuk menyimpan karena kalau kita bicara waktu harusnya sih masih ada ya waktu sih kalau bicara durasi masih ada.
baru Ya 10 menitan. 10 menit, jadi masih ada. Tapi mereka sekarang nggak boleh lagi ngebom tiket. Mereka benar-benar komitmen untuk langsung strike ke arah sektor A. Meskipun gue tahu itu tidak mudah, tapi mereka harus melakukan itu sekarang. Betul sekali. Ini upaya yang dilakukan GDSil ini masih terbilang hanya dua variasi. Padahal kita ngomongin aftershock, variasi jalur masuk itu benar-benar luas, benar-benar bisa dicoba. Tapi sekali lagi KCGV menunjukkan solid ya pertahanan yang dia berikan di sektor A ini. Karena penumpukan player itu tidak terjadi di KCGV. Mereka itu nyebar di sektor A di bagian atas. Namun ketika sektor A-nya tergores, turunnya bareng-bareng. Ya, Dan benar-benar menyebar. Nah, FSP sudah masuk ke terowongan, ADS dinyalakan untuk menghalau GDSil masuk dari terowongan depan, guys. Buset, ini baru depan langsung ya dijagain ya. Depan langsung, tapi ADS-nya udah habis, harus segera hati-hati. Tapi tadi udah ada informasi G1-nya, silakan dipakai tuh G1-nya. Karena emang di sini udah last moment banget ya buat dari GDSil. Mereka bisa memanfaatkan semua resource yang mereka punya. Mulai ya mungkin dari G1, ataupun juga tadi mungkin dari area Reform Tech. Sekarang udah mau habis juga Reform Tech-nya. Dan sekarang kita buat dari Infantry, kena beri kembali, tapi masih belum bisa. Masih rata, hijau sektor A-nya. Masih kesulitan Infantry GDSil untuk menembuskan pertahanan di arah sebentar di belakang tuh. Nampaknya udah ada LV G1 yang memang udah dipersiapkan juga. Tapi apakah bisa memberikan pengaruh besar? Kita lihat karena sekarang kita kembali terbuang lagi. Dan A-nya masih full hijau. 32 tiket tersisa dan 32 tiket itu akan menjadi nyawa terakhir dari GDSil memperebutkan hanya sektor A-nya, Bang Liga. Oke. Ini benar-benar borosnya nggak main ini. Oke, dan kita lihat LV kembali gunakan lagi langsung rotasi dan jelas segala resource yang mereka punya harus bisa dimanfaatkan. Dan kita mau juga pakai masih coba mulai diaduk kembali. A-nya masih coba mulai dimerahkan, tapi masih coba di-fake lagi. Artileri berarti dibuka sama GDSil dan di arah bawah juga udah ada Agape, udah ada Hazel juga yang dimana bakal coba bertarung. Tapi di arah vehicle juga udah ada satu vehicle yang dimana tuh harusnya udah ada FSV yang udah merusuh. Dimana pakai dari LV ngincar lagi, GDSil berlindung. Kita melihat juga apakah bisa kali ini. Ya, turun dulu, pancing-pancing dan warung Madura. Another kill ke arah Hazel. Betul sekali. Ini posisi yang cukup berbahaya bagi FSV karena sudah terkena hit engine ya, karena udah berapi. Dan kita lihat ada 3 infanteri yang berhadapan dengan FSV yang selalu dibangunkan oleh ADS. ADS. Oke, meledak. Hancur oleh magnetic bomb dari seorang siapa tuh? Tadi si Aduh, keburu keganti. Kalau nggak salah tadi Andoy nggak sih? Kalau nggak salah lupa gue apa Andoy tadi ya? Gue nggak lupa ya. Cuman intinya tadi emang Magnetic Bomb dipakai bagus banget dan sekarang mereka udah bilang ya reset bareng gitu. Jadi mereka kayaknya udah bakal jadi one last push. Mereka akan coba regrouping untuk terakhir kalinya dan mereka bakal mungkin paksain overtime mungkin untuk di arah kali ini karena momen di sini udah nggak punya opsi lagi. Dan Agape dapetin 2 kill sana dan apakah ini akan menjadi buka jalan buat mereka? Alter Munition ngincar ke arah belakang dan kali GDSil harus hati-hati mundur dulu. Alter Munition kena pemain dan DCK nabrakin DCK ngeganggu banget upaya regrouping dari arah GDSil. Kita lihat masih mengupayakan jalur depan dari GDSil, namun infanteri dari KCGV sudah mulai extend dalam menghadapi posisi bertahan ini. Namun kita bisa lihat ada beberapa pemain yang terpick off di area pintu masuk dari seorang Indro yang berhasil melarikan diri. Yang siapa itu? Sweet ya. Sweet berhasil mempick off 3 player di area depan. Ya. Oke, Love Jiwan sudah dimasukin ke dalam area sektor dan namun apakah bisa memaksa KCGV untuk mempertahankan lebih lama lagi karena mereka memaksa untuk overtime. Kita lihat ABB berhadapan dengan FSV di dalam tunnel dan siapakah yang hancur dan yap, FSV-nya harus hancur. FSV juga ya? Sama hancur juga sekarang kita sempat dapat overtime karena sekarang hanya mau dimerahkan harus segera dinyalakan oleh GDSil overtime ya. Tapi mereka butuh kalah sekarang GDSil. Coba mereka kembali kita melihat bertumbang 2 tiket lagi harus dipakai overtime sih kalau nggak rata dan hanya bakal dihijaukan. Oh ini bad news buat GDSil, gak nyala overtime-nya dong. Overtime-nya tidak aktif. Waduh, overtime-nya tidak menyala saudara-saudara di sini dan KCGV yang men-secure menang untuk di arah game yang pertama nih. 1-0 diamankan oleh KCGV di match pertama. Sayang banget sih, karena tadi gue pikir kayak oh ini saatnya nih mereka udah ngumpul semua di bawah. Tinggal deploy 3 orang aja, deploy 3 orang, overtime nyala pasti. Betul, pas lagi turun-turunnya tuh harusnya redeploy ini overtime. Iya. Kayak gak dilakukan. Iya, aduh sayang banget ini dan ya gagal menyala overtime-nya. Dan ada menjadi kemenang buat dari KCGV. Congratulations untuk KCGV mengamankan di game pertama. Oke, ini switch side ya. Jadi
KCGV udah di atas angin nih hitungannya nih. Ya, Tapi lebih kita harus lihat juga penyerangan KCGV seperti apa. benar. Ya tetap aja KCV mempunyai momentumnya lah saat ini lah ya, karena mereka ibaratnya juga dapetin poinnya di sini. Kita bakal lihat aja nanti, dan tadi kalau kita lihat juga dari GD Seal apa ya, lumayan monoton juga sih. Maksudnya kayak gua tahu kesulitan yang mereka alamin. Gua ngerti